Sebelumnya, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Syifa dengan NIM 2450191101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sumber senyawa bioaktif dan bahan pangan fungsional dari tanaman brokoli atau Brassica oleracea. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, tanaman menghasilkan metabolit primer atau lipid untuk pertumbuhan dan metabolit sekunder atau glikosida untuk pertahanan. Glikosida merupakan senyawa kompleks dengan aktivitas biologis tinggi, sementara lipid penting untuk membran sel dan sumber energi. Brokoli mengandung kedua senyawa tersebut dan kaya nutrisi serta senyawa bioaktif. Berikutnya ada glikosida, struktur dan peran biologis. Yang pertama ada strukturnya. Struktur dari glikosida itu terbentuk dari ikatan gula dan aglikon melalui ikatan glikosidik. Ikatan spesifik ini memengaruhi aktivitas biologi senyawa dan berfungsi sebagai penyimpanan senyawa aktif dalam tanaman. Nah, efek farmakologis glikosida meliputi aktivitas antioksidan, antimikroba, dan potensi anti kanker. Senyawa ini berperan penting dalam mekanisme pertahanan tanaman dan aplikasi kesehatan. Selanjutnya ada biosintesis glikosida dalam tanaman. Biosintesis glikosida dimulai dengan molekul gula aktif yaitu UDP atau UDP glukosa atau uridin difosfat glukos yang berfungsi sebagai donor gugus gula. Proses selanjutnya melibatkan pembentukan ikatan glikosidik antara gula dengan aglikon melalui aktivitas enzim glikosiltransferase. Glikon sendiri berasal dari jalur metabolisme sekunder, terutama jalur fenilpropanoid, yang menghasilkan berbagai senyawa fenolik. Modifikasi lanjutan seperti hidroksilasi, metilasi, dan asilasi akan memenuhi aktivitas biologis serta stabilitas glikosida yang dihasilkan. Selanjutnya ada lipid. Nah, ini ada jenis dan peran dalam tanaman. Lipid merupakan kelompok senyawa yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik. Senyawa ini meliputi asam lemak, trigliserida, dan fosfolipid. Lipid berperan penting dalam menjaga struktur membran sel dan menjadi sumber energi bagi tanaman. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai prekursor senyawa bioaktif lain. Lalu ada biosintesis lipid pada tanaman. Yang pertama, dimulai dari asetil-CoA sebagai prekursor utama. Yang kedua, proses enzimatis membentuk asam lemak melalui fatty acid sintase. Yang ketiga, pembentukan trigliserida dan fosfolipid untuk penyimpanan energi dan membran sel. Lalu yang terakhir ada inklusi pembentukan sterol dan senyawa kompleks lain. Lalu ada sumber tanaman penghasil glikosida dan lipid. Dari glikosida, digitalis untuk glikosida jantung, stevia untuk glikosida manis. Brokoli juga mengandung glukosinoat sebagai glikosida khas famili Brassicaceae dengan aktivitas bioaktif tinggi. Lalu ada lipid, ada dalam kelapa atau asam lemak jenuh, ada dalam kedelai dengan asam lemak tak jenuh. Brokoli juga sebagai sumber senyawa bioaktif yang penting dari famili Brassicaceae untuk pangan fungsional. Selanjutnya kita masuk ke poin utamanya. Jadi brokoli itu mengandung glukosinolat, glikosida khas famili Brassicaceae yang dapat berubah menjadi senyawa aktif seperti sulforafan dengan berbagai manfaat kesehatan. Meskipun kandungan lipidnya tidak tinggi, lipid pada brokoli tetap penting untuk fungsi membran sel dan penyerapan vitamin larut lemak. Lalu ada pemanfaatan tradisional brokoli. Mohon maaf, manfaat dari brokoli sebagai pangan fungsional. Yang pertama itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh melalui kandungan vitamin C dan senyawa bioaktif yang mendukung sistem imun, serta menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua, dapat mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan kanker berkat glukosinolat serta antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya ada pemanfaatan tradisional brokoli. Brokoli telah lama dikonsumsi sebagai bagian pola makan sehat dalam berbagai budaya.
Sayuran ini dimanfaatkan secara tradisional untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan mencegah berbagai penyakit. Konsumsi rutin brokoli dipercaya dapat meningkatkan vitalitas dan mendukung sistem kekebalan tubuh secara alami. Baik, kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah glikosida dan lipid merupakan senyawa penting dalam fungsi tanaman dan kesehatan manusia. Brokoli sebagai sumber glukosinolat dan lipid bernilai tinggi. Konsumsi rutin brokoli memberikan dampak positif bagi kesehatan. Lalu sarannya itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan potensi brokoli dalam bidang kesehatan dan industri pangan fungsional. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.